Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Delvian Adido, channel saya kembali lagi. Ya, bersama saya Delvian Adido yang tentunya intinya saya akan membahas uh, konten-konten yang tentang pendidikan dan berharap kepada teman-teman untuk meng-subscribe, kemudian like, mengkomen channel ini agar channel ini berkembang dan menjadi menjadi sebuah pendidikan bagi teman-teman untuk terus mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab. Dan tentunya saya akan bedah buku ini nih. Boleh teman-teman lihat, ini Balaghatul Wadihah. Ya, buku ini kemarin kita sudah membahas tentang fasoha, kemudian membahas tentang balagho, dan sekarang saya akan membahas uslub. Seperti biasanya, sekarang jam 5 saya akan update video. Tentunya doai teman-teman saya terus sehat, kemudian diberi kelancaran rezeki untuk mengupdate video ini, membagikan ilmu yang tentunya yang saya dapat, yang saya ketahui selama di perkuliahan, kemudian di sekolah dulu, mulai dari jenjang yang terbawah sampai ke jenjang perguruan tinggi, itu di formalnya maupun di luar non formal, karena di luar juga perlu kita mempelajari, tidak hanya di sekolah formal saja, di luar kita perlu seperti mengikuti pengajian, belajar ngaji, mengikuti kegiatan-kegiatan yang bernuansa positif yang tentunya melatih skill kita semua untuk menjadi untuk membagikan ilmu-ilmu yang ada pada dalam diri kita selama kita menuntut ilmu. Nah, di sini uslub ya teman-teman ya. Ada yang tahu nggak arti uslub itu apa? Hah? Ada yang tahu? Uslub adalah ungkapan ya. Ungkapan itu. Jadi di sini dijelaskan dalam buku Al-Wadihah ini bahwa uslub itu adalah makna yang terkandung pada kata-kata yang terangkai sedemikian rupa sehingga lebih cepat mencapai sasaran kalimat yang dikehendaki dan lebih menyentuh jiwa para pendengarnya. Ya, begitu. Jadi apa? Uslub itu makna yang terkandung dan menyentuh jiwa pendengarnya. Seolah-olah kalau kita mendengar kalimat itu, jiwa kita tersentak, menangis, terharu, dari orang yang gembira menjadi sedih, dari orang yang sedih menjadi gembira, dan sebagainya. Itu membawa perasaan jiwa kita. Nah, di sini uslub itu ada 3 macam. Ya, uslub itu ada 3 macam. Yang pertama uslub ilmiah. Apa itu uslub ilmiah? Uslub ini adalah uslub yang paling mendasar dan paling banyak membutuhkan logika yang sehat dan yang lurus dan jauh dari khayalan syair. Jadi pakainya logika. Karena uslub ini berhadapan dengan akal dan berdialog dengan pikiran serta menguraikan hakikat ilmu penuh ketersembunyian dan kesamaran. Jadi dalam uslub ini harus diperhatikan pemilihan kata-kata yang jelas dan tegas maknanya serta tidak mengandung banyak makna. Untuk uslub ini sebaiknya ya teman-teman ya, dihindari pemakaian kata atau kalimat majas dan badi yang dibagus-bagus kecuali bila tidak diprioritaskan dan tidak sampai menyentuh salah satu prinsip atau kekhasan uslub ini. Adapun pemakaian tasbih yang dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan terhadap hakikatnya adalah sangat baik dan dapat dibenarkan. Nah, begitu teman-teman. Ini uslub ilmiah. Jadi ungkapan yang dipakai logika, ya. Jadi pakai akal, berhadapan dengan akal kita. Jadi rasional gitu. Dan yang kedua yaitu uslub adabi. Uslub adabi yaitu adalah maknanya sastra. Ya, dalam uslub ini dijelaskan uslub jenis ini adalah salah satu sifat dan kekhasan yang paling menonjol. Sumber keindahannya adalah khayalan yang indah, imajinasi yang tajam, persentuhan beberapa titik, keserupan yang jatuh di antara beberapa hal, dan pemakaian kata benda atau kata kerja yang konkret sebagai pengganti kata benda atau kata kerja yang abstrak. Al-Mutanabbi tidak memandang sakit panas yang kambuh seperti para dokter memandangnya sebagai akibat maksudnya kuman ke dalam tubuh yang menyebabkan suhu badan naik dan menggigil gemetaran.
Dan setelah kuman itu bereaksi, maka badan akan mengucurkan keringatnya, melainkan ia menggambarkannya sebagaimana tersaji pada beberapa bait berikut ini. Ini ada bait ya teman-teman, saya bacakan. Waza ariti ka'anna biha haya'a falaysa tuzuru illa fi zolami bazaltu lahal matarifa wal hasyaya fa'afatha wa batat fi izami yadikul jildu an nafsi wa anha fatusi'uhu bi anwa'is saqami ka'anna subha yatruduha fatajri madami'uha bi arba'atin sijam urukibu waqtaha min ghairi syauq murakabatal masyuki mustahami wa yasduku wa'duha wasidqu syar iza alqaka fil kurbil izam abin tadahri indi kullu bin fakaifa wasalti anti minad ziham. Seringkali sakit panas yang menghampiriku itu bagaikan seorang darah pemalu. Ia tidak mau menghampiri kecuali di malam hari yang gelap. Aku upayakan untuknya selendang sutra dan kasur empuk, namun ia menolak dan lebih suka menginap di tulangku. Kulitku terasa sempit, menembus napasku dan ternyata membuat seluruh tubuhku merasakan berbagai macam sakit. Ketika datang subuh, seakan-akan ia terusir, maka ia mengucurkan air mata dari keempat sudut matanya. Aku mengamati waktu kehadirannya tanpa kerinduan sebagaimana layaknya orang kerinduan yang mabuk kepayang. Janjinya selalu ditepati, namun kedisiplinannya jelek sebab hanya untuk menimpakan beberapa kesusahan yang tidak kepalang. Apakah kau ingin menimpakan suatu kesulitan sedangkan segala kesulitan telah terdapat padaku? Maka bagaimana kau menembus berjubalnya kesulitan untuk menimpa kesulitan lain padaku? Begitu juga Ibnu Khayyat, ia tidak memandang mendung sebagai asap tebal membawa air ke suatu ketinggian angkasa dingin, melainkan ia menggambarkan sebagai berikut. Ka'annal ghuyuma juyushu tasum minal adli fi kulli ardin salaha iza qatalal mahla fiha al-ghamam bisawbir rihami ajadal kifaha yaqartisu bit-talli fihi siham wa yushri'u bil wabli fihi rimah wa salla alaihi suyufal buruk fa'adkhana bid-darbi fihi al-jaraha tura al-sunun nauri tusni alai fata'jabu minhunna jursan fisoha. Mendung itu bagaikan suatu pasukan tentara yang mampu menciptakan kesejahteraan di seluruh permukaan bumi dengan adil. Ketika ia menyerbu kekeringan bumi dengan guyuran gerimis, dengan serbuan yang sangat baik, ia mengarahkan anak panah bersama gerimis dan mengarahkan tombak bersama hujan deras ke permukaan bumi. Ia menghunus padangnya yang berkilau, lalu melukai permukaan bumi itu dengan sangat dalam. Tampak mulut-mulut bunga menyanjungnya, kegembiraan dan kekagumannya terlontar dalam kebisuan nyata. Seorang sastrawan kadang-kadang berlebihan dalam mengingkari hakikat ilmiah. Untuk itu, dengan khayalan ini memakai ungkapan yang meyakinkan anggapannya dan memperkuat optimismenya, maka noda hitam pada permukaan bulan itu bukan lagi timbul karena adanya pegunungan dan kawah-kawah yang terdapat timbul karena ada pegunungan dan kawah-kawah yang terdapat padanya, sebagaimana dikatakan oleh para ahli. Karena Al-Ma'ari nilainya dengan ungkapan lain dalam suatu ratapannya. Ia bersyair, wa ma kalfatu badril muniri kodima walakinnaha fi wajhihi asarut latin. Bisul pada permukaan bulan purnama itu tidaklah ada sejak dulunya, melainkan bekas pukulan tangan. Uslub jenis kedua ini harus jelas dan tegas. Maka ungkapan Al-Mutanabi dalam syair berikut ini tidak balik, ya. Kifi ta'ramil ula minal layhi mahjati bisaniyatin wal mutlifu syai'a gharim. Berhentilah wahai wanita, maka pandangan pertama dapat membalikan hatiku yang merana dengan pandangan kedua, karena orang yang merusak sesuatu yang wajib membayar ganti ruginya. Kalimat ini tidak balik,
Karena Al-Mutanabbi bermaksud bahwa ia pernah memandang wanita itu dan beranalah hatinya. Maka ia berkata kepadanya, berhentilah agar aku dapat memandangmu lagi, supaya hatiku dapat hidup kembali seperti semula. Bila kamu mau berhenti, maka pemunculanmu yang kedua ini menjadi pelipur hati terhadap apa yang kau rusak pada permunculanmu yang pertama. Lalu bacalah syair Ibnu Mu'az berikut. Qada zahaban nasu wa matal kamal wa soha surfud dahri ainar rijal haza abul abbasi fi ta'syih ku munzur wa kaifa tasirul jibal. Manusia yang sempurna telah pergi meninggal dunia dan seluruh umat menjerit, kemanakah tokoh itu? Inilah Abu Abbas dalam kerandanya, berdirilah hai manusia, lihatlah bagaimana gunung-gunung itu berjalan. Dalam syair di atas dapat kita temukan bahwa uslub syair pertama tenang dan tidak memberi ketegasan, sedangkan uslub syair yang kedua tadi sangat kuat dan tegas, bahkan mencapai puncak ketegasannya dalam kalimat wasoha sarfud dahri ainar rijal, dan seluruh umat menjerit, kemanakah tokoh itu? Dalam kalimat kaum unzuru kaifa tasirul jibal, berdirilah lihatlah bagaimana gunung-gunung itu berjalan. Secara garis besar, uslub ini harus indah, menarik inspirasinya, dan jelas serta tegas. Demikianlah sebenarnya sangat mudah kita mengetahui bahwa syair atau prosa ya, yang memiliki nilai sastra padanya, pemakaian uslub ini berkembang dan mencapai puncak keindahan sastra. Ini yang saya baca ini merupakan apa? Uslub adabi ya, uslub sastra, yaitu ungkapan yang memiliki keindahan dan kekhasan yang paling menonjol. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jenis uslubnya adalah kitabi. Nah, uslub kitabi. Apa? Yang ketiga yaitu uslub kitabi. Uslub kitabi dalam uslub ini sangat menonjol ketegasan makna dan redaksi, ketegasan argumentasi dan data, dan keluasan wawasan. Dalam uslub ini, seorang pembicara dituntut dapat membangkitkan semangat dan mengetuk hati para pendengarnya. Jadi kita sebagai membacakan uslub ini dapat mengetuk hati para pendengar, ya, mengetuk jiwa para pendengar. Di antara yang menentukan kelebihan uslub ini yang menonjol adalah pengulangan kata atau kalimat tertentu, pemakaian sinonim, pemberian contoh masalah, pemilihan kata-kata yang tegas. Baik sekali uslub ini bila diakhiri dengan pergantian gaya bahasa dari kalimat berita menjadi kalimat tanya, kalimat berita yang menyatakan kekaguman atau kalimat berita yang menyatakan keingkaran, dan hendaknya kalimat penutup itu tegas dan meyakinkan. Di antara contoh yang terbaik bagi uslub ini adalah khutbah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Sufyan bin Auf al-Asadi menyerang An-Nabar dan menewaskan gubernurnya. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Haza akhu Khamidin qada balagat khailuhul ambar wa qatala hassa anal bakriyah wa azala khailakum an masalihiha wa qatala minkum rijalan salihah wa qad balagani anna ar-rajula minhum kana yadkhulu 'ala al-mar'ati al-muslimati wal ukhra mu'ahida fayanzi'u hijlaha wa kulbaha wa ri'asaha summan sarafu wa firina manaka rajula minhum kalmu wala uriqa lahum dam falau anna rajulan musliman mata min ba'di haza asafa ma kana bihi maluman bal kana indi jadiran fawa'ajaba min jiddi haula'i fi batilihim fashalikum an haqqikum faqud lakum hina syirtum ghardan yurma yughara alaikum wala taghiru na wa tughzawna wala ta'zuna wa ya'sallahu wa tardan. Ini adalah seorang saudara Bani Ghamid dengan pasukan berkudanya telah mencapai wilayah Ansor, telah menewaskan Hasan al-Bakhri, telah melarikan kuda-kudamu dari kandang-kandangnya
dan membunuh banyak orang soleh darimu. Telah sampai kepadaku bahwa salah seorang laki-laki dari mereka memasuki seorang wanita muslimah dan seorang wanita zimmi, lalu melucuti keroncongnya, gelangnya, dan kalungnya. Kemudian mereka seluruhnya pergi dengan utuh tanpa seorang pun dari mereka terkemuka, terluka, dan tidak setetes pun dari mereka tertumpahkan. Sungguh, seandainya ada seorang muslim mati menjadikan setelah ini, maka tidaklah ia tercela, melainkan menurutku hal itu sangat fatal. Maka sungguh mengherankan perihal kesungguhan mereka dalam kebatilan dan kelemahanmu dalam kebenaran. Maka alangkah jeleknya ketika kamu menjadi sasaran keserakahan musuh, kamu diserbu dan kamu tidak berani menyerbu, kamu diperangi dan kamu tidak berani melawan, dan Allah tidak durhaka dan Allah didurhakai di depan matamu, sedangkan kamu bertopang dagu. Perhatikanlah bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib mempengaruhi para pendengar yang mencapai puncaknya, karena pada mulanya beliau menginformasikan tentang serangan ke wilayah Anbar dan terbunuh salah seorang gubernurnya. Namun hal itu belum cukup bagi Sufyan bin Auf, maka ia menginginkan pedangnya untuk membabat banyak leher para pemuka dan keluarga mereka. Pada paragraf kedua, beliau menyinggung perihal nasib benteng pertahanan mereka dan faktor pembangkit semangat dan kebanggaan setiap individu orang Arab, yakni perempuan. Karena orang Arab berani mempertaruhkan nyawa dalam mempertahankan dan membela wanita. Sehubungan dengan itu beliau berkata, mereka telah menodai daerah terlalang Anbar dan kembali dengan selamat. Dalam paragraf ketiga, Imam Ali memperlihatkan kebingungan dan kekagumannya atas kegigihan musuh membela kebatilan dan kelemahan kaumnya dalam mempertahankan kebenaran. Kemudian beliau menampakkan puncak kemarahannya dengan mengejek mereka sebagai penakut dan pengecut. Demikianlah salah satu contoh uslub kita di uslub yang ketiga ini. Nah, semoga teman-teman ya kesimpulannya dapat mengetahui ya, intinya ada 3 macam tadi. Yang pertama uslub ilmiah, yang kedua uslub adabi atau uslub asrah, yang ketiga uslub khitabi, dan penjelasannya tadi serta syair-syairnya yang saya jelaskan tadi. Dan tentunya inilah update video yang tentunya terus saya akan update mengenai tentang pendidikan. Saya harap ini menjadi rujukan ya bagi teman-teman untuk mengetahui keilmuan bahasa Arab, karena banyak sekali jenis-jenis keilmuan dalam bahasa Arab. Belum lagi kalau kita mengambil S3 bahasa Arab, itu ada namanya mazhab ya, mazhab bahasa Arab. Itu dijelaskan oleh dosen saya, Ustadz Rizky Gunawan. Dia mengatakan kalau kita mengambil kuliah S3, kita tidak lagi mempelajari semacam kaidah-kaidah lagi, tapi kita akan mempelajari mazhab. Mazhab itu sama kayak ya mazhab Hanafi, ada jenis-jenisnya. Mazhab Hanafi, mazhab bahasa Arab ini, mazhab bahasa Arab A dengan mazhab bahasa Arab B itu berbeda kaidah dan ini ya. Itu bagaimana luar biasa kekhasan dan kekayaan bahasa Arab. Maka sangat penting kita menggeluti, memahami, memperdalami ilmu bahasa Arab ini. Dan tentunya agar channel ini berkembang, teman-teman jangan sampai ketinggalan. Channel ini berkembang, teman-teman semangat mempelajarinya, teman-teman semangat menggeluti ilmu ini. Maka saya harap teman-teman subscribe, like ya, komen sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang menjadi sebuah terobosan, menjadi sebuah keilmuan yang dapat bermanfaat bagi sesama. Tentunya tidak bahasa Arab nantinya. Saya akan membahas tentang pendidikan ya secara umum, baik TK, SD, sesuai dengan ilmu pengetahuan, sumber-sumber yang tentunya valid dan pengalaman yang pernah saya dapatkan. Mungkin itu teman-teman ya yang saya dapatkan. Ini channel saya Delpian Edo. Terima kasih. Ini lumayan ya. Saya buat video ini selama kurang lebih 20 menit. Dan tentunya subscribe ya, like, komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel saya Delpian Adido.